Apa yang dimaksud dengan tahun baru? Tahun baru dilihat dari segi kuantitas, bertambah umur kita. Artinya kuota hidup kita di bumi ini makin sedikit, karena sudah terpakai banyak. Tapi secara kualitas, maka diharapkan bertambah kualitas kehidupan kita. Pertambahan umur diharapkan semakin mematangkan spiritualitas kita, mematangkan psikologis kita, dan mematangkan usia biologis kita. Maka jadilah tanggal 1 Muharram tahun 622 itu sebagai kalender baru Islam. Kami berharap semoga cerita singkat tentang hijrah ini mampu kita berikan jawaban kepada anak-anak kita kalau bertanya kepada orang tuanya, Bu, Bapak, apa sih perbedaan hijrah dengan Masehi? Ini ada jawabannya, Bapak. Pertanyaan anak kita itu Bapak Ibu seringkali susah menjawab kan? Banyak sekali pertanyaan anak-anak kita tidak sanggup kita jawab. Di luar daripada kemampuan kita untuk bisa menjawabnya. Termasuk pertanyaan ini sering. Kalau pertanyaan basic seperti ini tidak bisa kita jawab kepada anak-anak kita nanti enggak percaya terhadap diri kita sebagai orang tua. Masa enggak bisa jawab padahal umurnya beragama Islamnya sudah lama kan? Ini pengetahuan basic. Mudah-mudahan dengan informasi ini Bapak Ibu bisa kita memberikan informasi kepada anak kita atau siapapun juga yang bertanya tentang perbedaan antara Hijriah dan Miladiyah. Mari kita pada malam ini Bapak Ibu sekalian memulai kegiatan kita dengan ibadah pada perpindahan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan semoga tahun ini insya Allah lebih berkualitas, lebih baik, yang mengantarkan kita semuanya untuk menjadi husnul khatimah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mari kita membuka tahun baru ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah sebagai pertanda pembukaan tahun baru dengan surah Al-Fatihah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri atau Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, hafizahullah ta'ala, beliau punya buku bagus, dan ini buku nggak main-main. Sebab ini buku disertasi doktoral beliau, di betul-betul ilmiah. Beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hawliyah, bid'ah-bid'ah selama 1 tahun. Ini beliau studi, beliau kumpulkan dari kebiasaan masyarakat dan dari kitab-kitab tentang bid'ah selama 1 tahun. Iya, ini jadi disertasi doktoral beliau. Nah, beliau menyebutkan yang pertama mengadakan perayaan tahun baru Islam zaman Nabi SAW tidak ada. Bagaimana mau ada perayaan? Penetapan Muharram sebagai awal tahun baru saja di masa Nabi belum ada. Bulan Muharram sudah dikenal, tapi dikatakan sebagai itu bulan nomor 1 tidak di zaman Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ditetapkan di masa Nabi SAW. Iya. Di masa Abu Bakar juga tidak ada. Baru di masa Umar beliau tetapkan bulan Muharram. Kenapa? Mengambil bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Bukan pula tanggal 1-nya tepat Nabi hijrah tanggal 1, tidak. Tapi beliau berhijrah di bulan Muharram itu, bukan tepat di tanggal 1. Iya. Disitulah Umar menetapkannya. Dan Umar nggak pernah merayakan. Di masa Utsman tidak pernah dirayakan, di masa Ali tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah dirayakan. Di sejumlah khalifah-khalifah Islam setelahnya tidak pernah dirayakan tahun baru Islam. Kapan yang pertama merayakannya adalah beliau sebutkan dalam kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah halaman 393. Yang pertama merayakannya adalah dinasti Syiah Fatimiyah. Ini adalah
kerajaan Syiah yang kufur, yang zalim, yang banyak membunuh kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang sempat berkuasa di Mesir. Mereka inilah yang pertama merayakan tahun baru Islam, sama dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan kelahirannya juga mereka yang pertama. Ini juga disebutkan dalam buku ini, studi sejarah beliau untuk disertasi doktoral beliau, menemukan dalam catatan-catatan sejarah tidak ada yang merayakan Maulid, begitu pula tahun baru Islam sejak masa Nabi SAW sampai masa dinasti Syiah Fatimiyah. Mereka lah yang pertama merayakannya secara besar-besaran. Dan juga itu masuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ya, kita bisa lihat sekarang jemaah sekalian, perayaan tahun-tahun baru itu orang kafir yang paling semangat tahun baru mereka. Jangan kita menyerupai mereka. Iya. Terlebih lagi kalau di dalam perayaan tersebut ada kemungkaran-kemungkaran yang lain, menciptakan zikir-zikir dan doa-doa khusus yang Nabi SAW tidak contohkan. Ini kemungkaran yang lain. Atau dengan lagu-lagu dan musik-musik, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan campur baur laki-laki dan perempuan, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan bikin macet jalan. Jamaah sekalian, ini nggak main-main. Ini kemungkaran besar. Ini kemungkaran besar jamaah sekalian. Ya, termasuk yang bikin dangdutan di jalan. Ada hajatan, dangdutan, blokir jalan. Ini nggak main-main dosanya, besar sekali. Termasuk yang bikin aksi-aksi di jalan, konvoi di jalan, memacetkan jalan. Perhatikanlah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihada lahu." Barang siapa yang memutuskan jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Kepada siapa Nabi SAW mengatakan hadis ini? Kepada mujahid-mujahid terbaik, para sahabat beliau SAW. Kata Nabi kepada para sahabat, pahala jihad kalian akan hilang, walaupun itu pahala yang besar, kalau kalian menyulitkan orang lewat di jalan atau menyempitkan perumahan. Hari Kamis nanti itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Tradisi kita mengingatkan. Ini tak pernah dibuat Nabi. Siapa yang memperingati 1 Muharram tak pernah dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang ini sekarang banyak terjebak pada label nama. Peringatan 1 Muharram tak boleh, bid'ah, dalalah, neraka. Buang kata peringatan itu. Apa buat ngaji Muharram, ngaji hijrah. Peringatan Maulid Nabi tak boleh, bid'ah. Okey, nampak kita balehonya besar. Ngaji sirah sejarah Nabi, isinya itu juga. Isinya baca Quran, kata sambutan, pengajian, tanya jawab, selesai. Bahwa ada nanti makanan atau tidak, tanyalah panitia.